Selamat hari Minggu Good Kids. Bersyukur kepada Tuhan kita masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita beribadahnya masih di rumah masing-masing, belum bisa ketemu satu sama lain, kita mengucap syukur, tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah baik sama kita. Mari kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan selalu, kita memuji Dia. Kita angkat pujian, memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, kita angkat pujian ini. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur pada saat ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini sehingga ibadah ini dapat berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Good Kids di rumah, kita tahu dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah carangnya. Betul banget Oso Titis, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita akan menjadi anak Tuhan yang bertumbuh. Mari saat ini kita mau mempersiapkan hati kita mau mengangkat pujian Yesus pokok dan kitalah carangnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Halo anak-anak semua. Salam kenal. Perkenalkan, namaku adalah Profesor Alakus. Dan hari ini aku mau mengajak kalian untuk kita bersama-sama bertemu dalam
Jadi, aku mau kasih tahu kepada kalian ya, setiap minggu keempat, setiap bulan, kita akan ada pertemuan di Zoom. Kalau kalian ikut sekolah minggu pagi, kalian bisa ikut Zoom jam 10.30. Lalu, kalau kalian biasanya ikut sekolah minggunya sore, kalian bisa ikut Zoom jam 17.30. Ya, ngapain di Zoom? Kita mau bersama-sama berdoa, kita mau bersama-sama ngobrol, dan juga kita mau bersama-sama bermain. Jadi jangan sampai lupa ya, jam 10.30 atau jam 17.30. Oke, kalau begitu sampai jumpa. Shalom adik-adik. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Mari langsung ajak kita semua untuk berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, pimpin hati kami, supaya kami mengerti apa yang akan disampaikan. Dan tolong kami untuk fokus Tuhan, duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sebelum kita memasuki firman Tuhan, Rose ada satu pertanyaan ke kalian. Pernah nggak kalian itu merasa takut ketika kalian disuruh melakukan sesuatu yang rasanya di luar kemampuan kalian? Pernah nggak? Pasti pernah ya, kalian pasti pernah takut ketika kalian disuruh melakukan sesuatu yang rasanya kalian nggak bisa. Nah, Lause juga pernah nih, waktu itu Lause lagi kuliah. Nah, Lause dikasih tugas akhir sama gurunya Lause. Waktu itu tugasnya banyak, dan Lause disuruh selesaikan itu dalam waktu 2 bulan. Nah, rasanya sih kalau 2 bulan, kelihatannya sih lama ya 2 bulan. Kelihatannya sih lama banget kan. Tapi sebenarnya 2 bulan itu nggak cukup, karena tugasnya itu banyak banget. Waduh, Lause tuh saat itu takut. Lause saat itu sedih. Bahkan Lause udah nangis sih, karena Lause ngerasa nggak mampu, Lause nggak mungkin bisa selesaikan tugas yang sebanyak itu dalam waktu 2 bulan. Tapi adik-adik, Tuhan itu baik banget. Tuhan itu sediain seorang guru yang bimbing Lause, ngajar Lause dengan sangat baik, sehingga dalam waktu 2 bulan tugas yang sebanyak itu bisa diselesaikan. Nah, dalam Alkitab juga ada seorang tokoh yang merasa takut ketika dia harus melakukan sesuatu yang rasanya di luar kemampuan dia. Siapakah dia? Nah, dia adalah, ada yang tahu? Nah, dia adalah Yosua. Nah, waktu itu Yosua juga merasa takut adik-adik ketika dia harus melakukan sesuatu yang rasanya tidak mungkin bagi dia. Saat itu ketika Musa sudah meninggal, nah adik-adik, waktu itu Yosua diminta untuk menggantikan Musa, memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Nah saat itu Yosua termasuk pemimpin yang masih muda, tentu dia merasa takut. Nah kenapa dia merasa takut? Satu nih, Yosua tuh sebenarnya udah lihat, wah bagaimana Musa itu memimpin bangsa Israel. Nah Yosua tuh tahu nih, bangsa Israel itu adalah bangsa yang keras kepala, bangsa yang suka tidak taat. Jadi Yosua tahu kalau memimpin bangsa yang sebanyak itu tuh masuk ke tanah Kanaan itu nggak mudah. Terus satu lagi yang jadi ketakutan Yosua, apa itu? Yosua tahu orang-orang Kanaan itu bukanlah orang yang mudah dihadapi. Orang-orang Kanaan itu tinggi besar, terus orang-orang Kanaan itu mempunyai tentara yang kuat, pertahanan yang kuat, senjata-senjata yang sangat bagus. Nah saat itu Yosua merasa bahwa semua itu di luar kemampuan dia. Dia merasa tidak mungkin bagi dia bisa berhasil membawa bangsa Israel masuk menuju tanah Kanaan. Nah tapi Tuhan berfirman kepada Yosua. Tuhan berkata bahwa Yosua, kamu harus menguatkan dan meneguhkan hati kamu. Kamu gak perlu takut, karena aku akan beserta dengan kamu. Tuhan berkata kepada Yosua, sama seperti aku menyertai Musa, aku juga akan menyertai kamu. Nah, Tuhan berkata kepada Yosua tuh untuk menguatkan dan meneguhkan hati itu sebanyak 3 kali. Adik-adik. Nah,
Kalau misalnya kita pikirkan ya, sebenarnya wajar ya kalau Yosua itu takut. Sebagai pemimpin yang muda, itu rasanya tidak mungkin dilakukan. Tetapi adik-adik, Yosua dia tidak hidup dalam ketakutannya. Dia tahu di dalam ketakutannya Tuhan akan bekerja. Nah, waktu itu Yosua memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan. Dan kota pertama yang harus dia hadapi adalah kota Yeriko. Nah, kota Yeriko ini punya tembok pertahanan yang sangat besar, adik-adik, sangat tebal, sangat besar. Dan selama ini nggak pernah ada orang yang berhasil memasuki, melewati tembok itu. Nggak pernah, satu pun nggak pernah, adik-adik. Tetapi Tuhan berfirman kepada Yosua, Tuhan akan menyerahkan orang-orang Yeriko itu kepada Yosua dan bangsa Israel. Tapi Tuhan meminta Yosua dan bangsa Israel untuk melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Kalau misalnya kalian baca nih di Yosua 6, 1-5, ayat 1-5, kalian akan tahu apa yang Tuhan perintahkan. Nah, Tuhan itu meminta Yosua menyiapkan pasukan dengan satu barisan. Jadi, untuk di barisan pertama itu adalah pasukan yang bersenjata. Jadi, di sini adalah pasukan yang bersenjata. Terus setelah itu ada 7 orang imam yang akan meniup sangkakala tanduk domba. Nah, terus di belakang para imam itu, di barisan belakang para imam itu ada tabut perjanjian Tuhan. Nah, setelah itu yang di belakang tabut perjanjian Tuhan adalah pengikut. Mereka adalah barisan penutup nih. Mereka ada orang-orang Israel yang di belakang. Nah, Tuhan berfirman kepada mereka bahwa dengan barisan yang seperti ini, mereka harus mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari. Nah, tapi Tuhan berfirman lagi, Tuhan berkata bahwa hari pertama sampai hari ke-6, mereka itu mengelilingi tembok Yeriko itu cuma sekali. Jadi sehari itu cuma sekali, adik-adik. Nah, terus selama 6 hari itu, hari pertama sampai hari ke-6, yang boleh bunyi itu cuma bunyi sangkakala yang ditiup. Orang-orang Israel yang ikut itu gak boleh bersuara sama sekali, adik-adik. Gak boleh bersuara sama sekali. Bahkan satu kata pun itu gak boleh keluar dari mulut mereka. Mereka hanya ngikut aja. Nah, ketika terus Tuhan berfirman, nah di hari ke-7 barulah kalian kelilingi tembok itu sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali. Dan di yang terakhir kalinya, yang di ke-7 kalinya itu, ketika Yosua bilang kalian boleh bersorak, baru bangsa Israel itu baru boleh mengeluarkan suara mereka. Nah, akhirnya bangsa Israel melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, Yosua juga ikut taat melakukannya. Nah, adik-adik, ketika mereka melakukan itu, nih hari pertama nih, mereka kelilingi kota itu sekali, tanpa suara, hanya bunyi sangkakala yang terdengar. Nah, ketika orang-orang Yeriko di balik tembok itu, yang di atas tembok itu melihat, pasti mereka merasa, ngapain ya mereka keliling kayak gitu, nggak ngomong, cuma niup, terus keliling kayak gitu cuma sekali aja sehari. Terus di hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, keenam sama. Nah, jadi menurut kalian apa tanggapan, apa respon orang-orang Yeriko? Mereka pasti ketawa ya, mereka pasti ketawain orang-orang Israel. Terus mereka pasti ngejek-ngejek orang Israel. Mereka pasti bilang, ih bodoh banget sih mereka, ngapain sih mereka kayak gitu, ngikut apa sih, mereka ngerjain apa sih cuma keliling kayak gitu. Mungkin mereka mikir, apakah bisa gitu loh mereka ngalahin, mereka runtuhin tembok itu dengan kelilingin doang gitu loh. Mungkin orang Yeriko itu berpikir seperti itu, bahkan mereka mengejek orang-orang Israel. Tapi orang-orang Israel di saat itu mereka nggak takut. Mereka nggak takut meskipun mereka diejek, meskipun mereka diolok-olok, bilang mereka tuh kayak orang gila, ngapain ngelakuin hal yang nggak masuk akal kayak gitu. Tapi bangsa Israel, mereka Yosua dan bangsa Israel, mereka nggak takut. Mereka tetap taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, adik-adik. Nah, ketika mereka melakukan hal itu sampai
pada hari ke-7 adik-adik. Ketika hari ke-7 itu mereka, bangsa Israel itu bangun pagi-pagi. Mereka bangun pagi-pagi, mereka mengelilingi tembok itu. Dan di ke-7 kalinya, Yosua berkata kepada mereka, Yosua bilang kepada mereka, bersoraklah sebab Tuhan akan menyerahkan kota ini kepada kita. Nah, akhirnya bangsa Israel bersorak dengan sangat nyaring. Mereka bersorak dan akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Tembok itu runtuh. Dan ketika tembok itu runtuh, mereka memasuki kota Yeriko. Mereka akhirnya merebut kota Yeriko dengan pertolongan Tuhan. Dan adik-adik, kalau misalnya kita mau pikir ya, tembok yang setebal itu, tembok yang sebesar itu bisa runtuh. Rasanya kalau misalnya kita pikir secara manusiawi, rasanya nggak mungkin adik-adik. Karena saat itu belum ada bom nih, belum ada alat-alat yang canggih yang bisa meruntuhkan tembok. Belum ada adik-adik, belum ada senjata-senjata yang sangat bagus. Nah, tapi tembok itu bisa runtuh. Siapa yang bekerja di balik semua itu? Tuhan adik-adik. Tuhan yang bekerja di balik semua itu. Ketika Yosua dan bangsa Israel mau taat dan mereka berani melakukan firman Tuhan, tidak takut dalam melakukan firman Tuhan, Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan beserta dengan mereka. Dan Tuhan menjadikan hal yang rasanya tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, adik-adik, sama ketika kita berani melakukan firman Tuhan, ketika kita tidak takut melakukan firman Tuhan, Tuhan juga ada bersama-sama dengan kita. Nah, mungkin selama ini nih, kalian takut melakukan firman Tuhan. Mungkin kalian takut untuk berkata jujur ketika kalian salah. Kalian takut berkata jujur kepada orang lain atau kepada orang tua kalian ketika kalian salah. Karena kalian takut dimarahi, kalian takut dibenci. Atau kalian takut nih tegur teman yang salah. Kalian takut tegur teman yang nyontek, takut tegur teman yang suka pukul orang atau kecanduan gadget. Kalian takut tegur mereka. Karena ketika kalian menegur, kalian mungkin akan dijauhi. Kalian mungkin akan diejek sama teman-teman kalian. Nah, adik-adik, Lause juga pernah loh ngelakuin hal itu. Waktu itu Lause masih SD. Lause waktu itu tegur teman Lause yang menyontek di kelas. Terus, tahu nggak apa yang terjadi? Lause dijauhin sama mereka. Ada beberapa yang benci sama Lause. Mereka bahkan nggak mau berteman dengan Lause. Bahkan setiap hari itu Lause diejek di sekolah. Tapi Lause sedih sih waktu itu. Tapi di satu sisi Lause juga senang. Tahu nggak kenapa Lause bisa senang? Karena Lause merasa ketika Lause benar-benar melakukan firman Tuhan, tidak takut dalam melakukan firman Tuhan, Tuhan ada bersama-sama dengan Lause. Meskipun teman-temannya Lause ada yang benci sama Lause, tapi Tuhan itu sangat baik. Dia menyertai Lause. Tuhan itu menyediakan 2 orang teman yang baik banget sama Lause. Meskipun teman-teman yang lain jauhin Lause, ada 2 orang teman yang tetap mau berteman dengan Lause, mau menemani Lause. Ya, nah adik-adik, mari hari ini mari kita mau mengambil tekad. Kita mau berani tampil beda. Kita mau belajar mengaku salah ketika belajar berkata jujur ketika kita salah. Kita belajar untuk rendah hati, untuk meminta maaf ketika kita menyakiti orang lain. Ataupun sebaliknya, ketika orang lain menyakiti hati kita, kita juga mau belajar mengampuni mereka. Nah, terus kita mau belajar sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar mengasihi orang-orang yang mungkin benci sama kita. Lause tahu, semua itu nggak mudah. Memang nggak mudah, tapi adik-adik, ketika kita tidak takut dalam melakukan firman Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, yakinlah Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia menyertai kita, bahkan Dia memampukan kita melakukan sesuatu yang rasanya gak mungkin bagi kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan
yang sanggup melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, sekarang Lause mau ngajak kita untuk membacakan ayat hafalan kita. Nah, adik-adik, ayat hafalan ini nggak hanya ayat hafalan ini diambil dari Yosua pasal 1 ayat 9. Nah, adik-adik, firman Tuhan ini nggak hanya berkata kepada Yosua untuk tidak takut dan tidak tawar hati, tetapi firman ini juga berkata kepada setiap kita, ketika kita melakukan firman Tuhan, kita juga tidak perlu takut, karena Tuhan juga beserta dengan kita. Nah, yuk kita sama-sama buka Alkitab kita ya, Yosua pasal 1 ayat 9. Nih, saya bacain ya, kita simak baik-baik. Firman Tuhan ini juga berkata kepada setiap kita, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Oke, sekali lagi ya, Yosua pasal 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Oke, adik-adik, Lause sangat berharap bahwa kalian bisa menghafalkan ayat ini. Jadi ketika kalian takut melakukan firman Tuhan, kalian diingatkan sama firman Tuhan ini, bahwa Tuhan itu menyertai kalian kemanapun kalian pergi, apapun yang kalian lakukan. Ketika kalian melakukan itu untuk kebenaran firman Tuhan, yakinlah Tuhan ada bersama-sama dengan kalian. Yuk, Lause ajak kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami ucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, tolong setiap kami, ketika kami takut dalam melakukan firman Tuhan, Tuhan ingatkan kami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan ada bersama-sama dengan kami, menyertai kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga lewat hidup kami, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Good Kids yang ada di rumah, kita telah selesai mendengarkan firman. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Kita mau belajar memberikan persembahan dengan hati yang gembira, karena Tuhan Yesus senang kalau kita memberikan persembahan dengan hati yang gembira. Sambil kita angkat pujian, hati yang gembira adalah obat. Adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami sebagai bentuk ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah berhenti Tuhan
berikan kepada setiap kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, Good Kids, ibadah kita selesai sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.